Welcome to my channel again guys. Kali ini gue mau bahas mengenai hal yang sering diperdebatkan oleh para netizen di media sosial, yaitu mana yang lebih hebat antara pelatih Indra Safri atau Sintayong. Gue pada saat ini akan berusaha bersikap netral aja guys. Gue mau membahas secara proporsional aja, karena bagi gue dua-duanya bagus, terus aja jujur aja bagi gue bilang dua-duanya bagus. Cuma kenapa prestasi Indra Safri lebih mentereng pada Sintayong, maksudnya dalam segi trofi ya, karena kan netizen kita kan selalu membandingkan dari segi trofi. Kalau Indra Safri kan udah banyak trofinya, walaupun rata-rata di kelompok umur kan gitu. Mata Sintayong kan sama sekali belum ada. Nah, gue akan coba menganalisa gitu guys. Menganalisa. Ya ini kalau kalian suka terima, boleh diterima, mau gue terima. Kalau menurut kalian tidak masuk akal ya udah anggap aja gue tidak pernah ngomong. Jadi gini, pemain lokal kita itu kan kualitasnya terus terang aja. Gue tidak perlu bilang rata-rata rendah. Dari segi teknik dasar aja ada rendah itu maksudnya. Passing aja amburadul gitu. Bahkan yang senior ya, kalau dilihat, gue sering nonton di Liga 1 itu, yang kata pemain profesionalnya sering amburadul pas passingnya gitu. Padahal itu lawannya cuma sama tim yang selevel, maksudnya kan sesama tim Liga 1 gitu. Kalau dibandingkan, kalau misalnya kita bayangkan mereka bertarung dengan klub elit Asia aja lah, mungkin dibantai gitu. Yang kedua dari segi visi guys, visi pemain lokal tuh kurang ya. Karena ya ini bukan kata gue ya, ini emang penelitian ya. Dan beberapa pelatih, bahkan pelatih timnas juga sering mengakui bahwa IQ pemain lokal kita tuh kurang gitu. Bahkan Coach Nova dalam satu podcast, dalam diwawancarai pada suatu podcast, dia pernah bilang ini. Jadi pada saat mereka menseleksi pemain lokal bersama Coach Sintayong, banyak pemain lokal itu, bahkan yang dikatakan pemain profesional itu, sulit sekali memahami taktik yang ya agak rumit gitu loh. Taktikal yang agak rumit mereka kayak ngangkep gitu. Hanya sama Coach Sintayong diperintahkanlah Coach Nova untuk memberi taktik yang lebih simpel. Namun itu pun kadang nggak bisa melakukan dengan benar gitu loh. Taktik yang simpel gitu loh. Akhirnya sampai Sintayong pernah bilang, ya udah biarin aja dia ngelakuin apa yang dia suka gitu loh. Gimana dia bisanya aja. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kualitas pemain kita tuh gimana gitu. Nah, terus pertanyaannya, lalu kok di tangannya Indra Safri pemain lokal kita banyak melahirkan prestasi, maksudnya sering juara gitu loh. Sementara di tangan Sintayong ngampas gitu, banyak ngampas lah. Kalau menurut pendapat gue sih satu aja guys, strategi salah tidak. Jadi gini, kalau gue lihat Indra Safri kan mengerti kelemahan pemain kita. Nah, dia tidak berusaha untuk mengubah itu, maksudnya dia membiarkan aja pemain kita bermain dengan passionnya mereka gitu loh. Maksudnya ya kayak pemain kita kan senang ngedribbling, senang gocek-gocek, begitu dapat bola langsung giring sendiri ke depan gitu.
jarang mau oper ke teman gitu, walaupun bisa gitu, maksudnya temannya lebih bagus posisinya, jarang gitu, kecuali benar-benar mungkin dia udah mentok baru. Tapi kadang-kadang segitu kan seringan kerebut duluan lagi. Dan kedua, pemain Indonesia kan selalu mengagungkan kecepatan mereka gitu. Jadi nggak di timnas, nggak di liga, pemain yang larinya kencang tuh dipuji banget gitu. Padahal kan kecepatan bukan satu-satunya. Theo Walcott aja yang terkenal paling sangat cepat waktu di Liga Inggris aja nggak begitu dipakai kan gitu. Karena yang terpenting kan kontrol bolanya bagaimana gitu. Gue sering lihat pemain Indo tuh saking kencangnya bola lari, bolanya ketinggalan gitu. Jadi pemainnya duluan, bolanya tinggal di belakang gitu, bolanya nggak bisa ngikutin. Ya percuma dong gitu. Akhirnya paksa ngambil lagi ya kalau nggak direbut lawan gitu. Nah, Indra Sapri membiarkan para pemain binaannya itu melakukan apa yang mereka suka itu loh, maksudnya kayak diloskan aja gitu ya. Gue lihat seperti itu. Jadi mereka suka kecepatan, dibiarkan menggunakan kecepatan. Mereka suka dribbling, suka gocek, dibiarkan suka menggocek-gocek gitu loh. Jadi dapat bola langsung serang ke depan, oper ke sayap yang lari cepat menuju pertahanan lawan, terus cutback kan gitu, rata-rata begitu. Tekniknya seperti itu. Dan itu cukup bisa berhasil saat menghadapi tim-tim yang selevel kayak di ASEAN begini gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa Sintayong nggak melakukan hal yang sama? Kenapa dia nggak meniru Indra Sapri? Kan bisa lebih menghasilkan gitu loh. Mana tahu bisa juara kan gitu, walaupun di AFF dulu kan gitu. Masalahnya Sintayong visinya itu dia bukan di AFF gitu. Dia pernah berkata pada Indra Sapri bahwa Indra Sapri pelatih yang bagus, kamu pelatih yang bagus, punya kemampuan bagus, tapi sebaiknya kamu lebih bermimpi lebih besar gitu. Carilah yang Asia atau Eropa, dunia. Jangan hanya berkutat di ASEAN gitu. Dan ini diutarakan sendiri oleh Indra Sapri. Jadi kenapa Sintayong nggak meniru tekniknya Indra Sapri? Masalahnya kalau teknik seperti itu dibiarkan, para pemain itu dibiarkan tidak dibina dengan benar dari segi kualitas passing, dari segi visinya, dan dibiarkan bermain ala kadarnya seperti itu kalau menghadapi tim elit, tidak usah tim dunia ya, tim Asia aja, Jepang, Korea Selatan, Timur Tengah, habis gitu, bakal dibantai. Kenapa? Karena pemain-pemain elit seperti itu, pemain elit dari Asia seperti itu, mereka tuh kualitasnya kan bagus, passing oke, kontrol bola oke, visi bermain oke. Jadi kalau pemain kita sok-sokan mau giring bola segala macem, gocek-gocek, itu bakal kalah di pertengahan lapangan juga kalah gitu. Karena gelandang-gelandang mereka udah hebat gitu. Mereka pressing main kita nggak bisa berkutik, di pressing, direbut bola, langsung mereka lakukan passing yang berlilian ke pertahanan kita, salah lengah sedikit gol, gitu aja. Gue dulu masih ingat waktu itu timnas Indonesia dibantai 7-0 sama Jepang, walaupun Jepang waktu itu mainnya santai, nggak serius gitu. Dan pemainnya waktu itu rata-rata muda, sementara pemain kita senior. Itu menunjukkan kualitas pemain kita jauh. Kalau kita mengandalkan hanya membiarkan mereka bermain dengan teknik ala kadar seperti itu, susah. Dan inilah yang ingin dibenahi Sintayong gitu loh. Dia berusaha keras mengubah cara bermain pemain timnas kita
biar bisa sedikit banyak bersaing di level Asia lah, Asia dulu, nggak usah dunia gitu. Makanya passing dibenerin, visi bermain dibenerin, bagaimana bermain tuh nggak perlu gerasa gerusu itu loh. Jadi bisa dilihat kalau di bawah pemimpinan Sintayong kan pemain Indonesia nggak dibiasakan bermain oper-operan, passing, megang bola jangan terlalu lama, passing. Tapi masalahnya pemain kita sulit melakukan itu gitu loh maksudnya, karena nggak terbiasa. Sementara Sintayong punya waktu sedikit untuk melatih mereka gitu loh, kadang cuma sebulan 2 bulan, dan itu sulit gitu loh. Pemain yang sudah terbiasa bermain jelek dirubah itu sulit, kecuali kalau ada TC jangka panjang, misalnya 1 tahun digembleng terus sama Sintayong itu, misalnya 1 tahun digembleng plak. Jadi nggak boleh balik ke klub 1 tahun terus, ada uji coba, latihan uji coba. Nah itu gue yakin bisa, gue yakin hasilnya kan bagus. Karena apa? Karena setahun kan cukup panjang untuk mereka merubah kayak permainan mereka gitu. Tapi kalau cuma TC sebentar, seminggu 2 minggu terus dibalikkan ke klub lagi, di TC udah bisa lumayan bagus, di klub balik lagi dengan gaya permainan yang mengikuti permainan tim yang amburadul begitu, ini tidak akan bisa berkembang. Sementara impian kita menuju Asia dan Eropa, dan setelah itu dunia, bahkan dunia gitu. Ya kalau itu aja nggak bisa dimenangi gimana? Ya bisa dilihat sendiri waktu kemarin tim U22. Padahal yang walaupun yang dipanggil bukan tim terbaik ya, tapi yang dipanggil itu kan pernah udah sering bermain juga di klub Liga 1. Itu aja passingnya amburadul banget loh. Aduh, jujur. Kalau passingnya bagus tuh peluangnya lumayan lah sebenarnya Indonesia. Waktu lawan Vietnam aja kan. Nggak usah lawan Laos juga kan, karena mungkin Laosnya mungkin nggak begitu bagus juga gitu. Kita bisa menyimbangi, tapi Vietnam kan tim terbaik berurutan. Mereka main di kandang dan mereka benar-benar mempres kita gitu. Jadi kita bertahan total. Kita nyerang aja nggak bisa gitu, sampai nggak bisa lah nyerang. Karena gimana? Baru dapat bola, mau passingnya salah. Ya gimana mau nyerang kan gitu. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan mana yang lebih bagus, dua-duanya bagus gitu. Sekarang strateginya aja. Pemain Indo lokal kita tuh masih belum nyampe kalau disuruh mengikuti strateginya Sintayong, taktiknya Sintayong tuh masih belum nyampe. Itu masalahnya. Kenapa dia sering bermain bertahan gitu loh. Terus tanyaan, pemain naturalisasi mana bertahan juga? Waktu kualifikasi Piala Dunia, betul. Tapi lihatlah lawannya. Yang kita lawan kan tim elit Asia. Nilai pasarnya aja kita masih selingan di bawah mereka loh, nilai pasar timnas kita gitu. Dan pemain-pemain kita kayak contoh kemarin Jepang gitu. Mereka rata-rata tier 1 di Liga Eropa. Makanya pemain kita bisa dibilang seperti kata Coach Justin tuh masih tier 3 lah. Kalau tier 2, tier 3. Tier 3 bahkan ada yang dibilang tier 5 gitu loh maksudnya. Ya jauh lah kualitasnya. Dan nggak usah malu kenapa main bertahan kok. Mourinho aja sering melakukan taktik bertahan, terkenal dengan sistem parkir busnya gitu. Bahkan melatih Madrid itu dia pakai parkir bus. Jadi kayak lagi ya nggak usah dibanding-bandingkan lah dua pelatih ini. Mereka sama-sama bagus, cuma taktik mereka kan beda-beda gitu. Mereka sama-sama berjuang untuk timnas kita, hanya saya visi misi mereka beda, strategi mereka beda. Oke, sekian aja video dari gue guys. Kalau kalian suka, klik like dan subscribe-nya. Semoga dukungan kalian berguna untuk channel gue. Oke, kasih.